Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Indena Saniyah dari Prodi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan laporan skripsi saya dengan judul Perbaikan Tata Letak Fasilitas Produksi Backlog Jamur menggunakan metode Automated Layout Design Program atau ALDEP di UKM Friza Bunga Gresik. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut mengenai laporan skripsi saya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Irfan Adin Khalili, STPMP, sebagai dosen pembimbing pertama, dan Bapak Azmi Alfian Gabriel, STPMP, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan pengetahuan kepada penulis. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Paramita Setianingrum, STMT, dan Ibu Yurita Siti Mardia, STPMSI, selaku dosen penguji atas segala saran dan masukannya kepada penulis. Baik, beberapa menit ke depan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan tentang latar belakang kenapa saya mengambil judul dalam skripsi ini. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka atau studi literatur yang saya ambil. Dan yang ketiga akan dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan kemudian dilanjutkan hasil serta pembahasan dan diakhiri dengan simpulan dan saran. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Jadi peneliti dalam menulis proposal ini itu dilatar belakangi oleh berbagai pandangan, yaitu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dalam sektor agroindustri, sehingga agroindustri ini menjadi penggerak utama perkembangan bisnis usaha sebagai peningkatan pembangunan negara, yang menyebabkan tingginya persaingan pada masing-masing perusahaan. Ketatnya persaingan di Indonesia ini, maka setiap unit perusahaan dituntut untuk menjaga produktivitasnya, yakni salah satu strategi untuk menjaga produktivitas, yaitu dengan melakukan perancangan tata letak fasilitas. Perancangan tata letak fasilitas ini sangat tepat untuk diterapkan pada UKM Friza, karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, UKM Friza memiliki masalah meliputi long material flow lines pada proses pemindahan serbuk kayu ke departemen pencampuran. Adanya poor space utilization, hal ini akan berpengaruh terhadap penempatan material yang terbatas. Selain itu, permasalahan selanjutnya adalah adanya rehandling material, lalu adanya large inventories, dan kecelakaan kerja pada proses produksi. Padahal sesungguhnya berdasarkan Kementerian Pertanian tahun 2010, hal tersebut akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga perusahaan tidak produktif. Oleh karena itu, pada UKM Friza perlu usulan tata letak fasilitas yang lebih tertata, efisien, alur produksi yang teratur, dan menciptakan jarak perpindahan minimal. Adapun rumusan masalah yang akan terjawab adalah yang pertama, bagaimana kondisi tata letak produksi log jamur UKM Friza saat ini, lalu bagaimana layout produksi berdasarkan metode ALDEP, dan berapa ongkos material handling di UKM Friza pada layout produksi baru dengan menggunakan metode ALDEP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tata letak produksi log jamur UKM Friza saat ini, untuk mendapat rancangan layout usulan menggunakan metode ALDEP, dan untuk mendapatkan perhitungan ongkos material handling di UKM Friza pada layout produksi baru dengan menggunakan metode ALDEP. Dan batasan masalah dari penelitian ini adalah metode metode yang digunakan adalah metode ARC, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tata letak fasilitas sebelum memastikan tata letak yang terbaik. Selanjutnya, metode yang digunakan sebagai pengolahan data yaitu menggunakan metode ALDEP, dan penelitian serta perhitungan hanya dilakukan pada Departemen Produksi Log Jamur UKM Friza. Berdasarkan Indrawanto 2013, backlog jamur adalah media yang terdiri dari bekatul, serbuk gergaji, kapur putih, dan air yang dimasukkan dalam plastik jenis polipropilen atau PP sebagai media pertumbuhan jamur tiram. Menurut Cawalia 2015, untuk menyusun backlog jamur pada produksi backlog jamur tiram ini terdapat 3 cara, meliputi penyusunan rak, gantung, dan bertingkat. Tentunya dari ketiga cara tersebut memiliki kelebihannya masing-masing. Dan pada saat sebelum penulis melakukan penelitian, UKM Friza ini menggunakan sistem bertingkat sebagai cara penyimpanan backlog jamur. Berbicara mengenai tata letak fasilitas, apakah itu tata letak fasilitas?
Ya, jadi tata letak fasilitas adalah sebuah perencanaan dan pengukuran sehingga mendapatkan rancangan produksi. Dan tujuan dari tata letak fasilitas sendiri adalah menaikkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, meminimalkan kegiatan pemindahan barang, memanfaatkan area pabrik, mengoptimalkan mesin, tenaga kerja, mempersingkat proses manufacturing, mengurangi kemacetan dan kesimpang siuran, meminimalkan hal yang menyebabkan produk rusak dan memperkecil risiko kecelakaan. Untuk melakukan perancangan tata letak fasilitas tersebut, penulis mengacu pada Jurnal Paldo 2019, yakni meliputi perhitungan ongkos material handling, perhitungan jarak OPC, ARC, dan kemudian ALDEP. ALDEP ini merupakan penyusunan tata letak baru yang inputannya didasarkan pada kedekatan antar departemen dan outputnya berupa beberapa pilihan alternatif layout dan terdiri dari tahapan pemilihan dan penempatan, serta membutuhkan inputan berupa ukuran fasilitas, ARC, dan ukuran lokasi. Penempatan pada metode ALDEP sendiri ini menggunakan vertical sweep pattern. Selain itu, ALDEP memiliki peringkat tersendiri, diantaranya huruf A, E, I, O, U, dan X, di mana A memiliki makna mutlak harus didekatkan, B memiliki makna sangat penting didekatkan, I memiliki makna penting untuk didekatkan, O memiliki makna dapat didekatkan, U memiliki makna tidak penting untuk didekatkan, dan X dihindari untuk didekatkan. Kemudian, peringkat yang sudah ditentukan diubah menjadi angka sebagai penilaian tata letak. Pada slide selanjutnya ini adalah metodologi penelitian. Penelitian saya ini dilakukan di Jalan RA Kartini nomor 29 Sukorejo, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan dilakukan pada bulan Mei 2021 hingga Juli 2021. Adapun metodologi penelitian mengenai kerangka kerja, yakni saya melakukan studi pustaka terlebih dahulu terhadap literatur seperti jurnal, dan selanjutnya adalah melakukan studi lapangan. Studi lapangan ini di sini saya melakukan pengamatan awal dan kemudian saya mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, saya mengumpulkan data mengenai data-data UKM, mengenai proses produksi di sana seperti apa, lalu proses perpindahan menggunakan apa, lalu data luas departemen berapa, dan alat angkut menggunakan apa, lalu biaya penanganan material handling awal itu berapa. Dan selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan pengolahan data, yakni penggambaran layout awal, OPC, FPC, perhitungan jarak, OMH awal, ARC, dan ALDEP. Setelah didapatkan data dan dilakukan pengolahan data, maka dilakukan perhitungan jarak untuk mendapatkan layout baru dan menghasilkan layout tata letak baru dengan ALDEP, lalu menganalisis dan pembahasan, dan kemudian penutup. Adapun profil UKM Friza sendiri adalah owner, yakni Bapak Rudi, dan memulai usaha pada tahun 2018 hingga memiliki produk seperti jamur tiram, jamur crispy, lalu bakso jamur, dan yang terakhir ini adalah backlog jamur tiram. Luas lahan produksi backlog jamur tiram sendiri ini yakni 12 kali 24 meter, di mana biasanya dalam satu kali produksi Bapak Rudi dan pekerja dapat menghasilkan minimal 960 backlog. Dan mulai produksi backlog jamur ini dimulai pada tahun 2020. Adapun visi dan misi dari UKM Friza sendiri ini adalah menghasilkan jamur dan produk turunan jamur, lalu mengurangi angka pengangguran, dan misi yang dilakukan adalah dengan menyediakan jamur dan produk turunan jamur, membangun cabang di berbagai lokasi, dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Selanjutnya pada proses produksi log jamur. Pada proses produksi log jamur ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pencampuran, yang kedua adalah tahap fermentasi. Fermentasi ini dilakukan selama 1 malam. Setelah dilakukan fermentasi, maka dilanjutkan dengan proses pengisian. Setelah proses pengisian selesai, maka dilanjutkan proses pencetakan. Proses pencetakan ini dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia.
Setelah itu dilakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi di UKM Friza ini masih menggunakan tong jenis channel dan dilakukan proses pendinginan selama 1 malam. Setelah itu dilakukan inokulasi pada backlog yang sudah disterilisasi tadi. Inokulasi ini adalah proses memasukkan bibit jamur ke dalam backlog. Setelah itu dilakukan proses inkubasi. Proses inkubasi ini paling lama sekitar 2 minggu. Setelah dilakukan pengamatan mengenai proses produksi di UKM Friza, maka penulis menemukan bad layout pada proses produksi log jamur tersebut yang terdiri dari waktu mesin dan kerja terbuang, adanya kemacetan lini produksi, adanya kerusakan produk selama penanganan, adanya tempat penyimpanan yang belum digunakan secara maksimal, adanya penanganan material yang berlebihan, kecelakaan kerja, pemanfaatan ruang yang buruk, dan demurrage. Setelah itu, pada saat pengumpulan data, penulis mendapatkan data dan jumlah luas departemen, di mana UKM tersebut memiliki 8 departemen. Ini terdiri dari tempat serbuk kayu sengon, pencampuran, pencetakan, sterilisasi, inokulasi, inkubasi, gudang, dan toilet. Pada masing-masing departemen tersebut, penulis memberikan kode A, B, C, D, E, F, G, H, dan pada masing-masing departemen tersebut juga memiliki ukuran. Setelah mendapatkan ukuran panjang dikalikan lebar, maka menemukan hasil yakni luas, dan luas tersebut diubah menjadi luas sel. Luas sel ini yang nantinya akan diinput menjadi inputan ALDEP. Di sini menggambarkan bahwa dari keseluruhan departemen, luas yang dimiliki adalah dengan total 64 meter. Ini merupakan layout sebelum dilakukannya proses penataan tata ulang pada layout tersebut. Selanjutnya adalah terdapat data aliran bahan. Data aliran bahan ini merupakan data yang dibutuhkan dalam perhitungan OMH juga. Alur departemen dari departemen serbuk kayu menuju departemen pencampuran ini frekuensi perharinya 25. Departemen pencampuran ke departemen pencetakan frekuensi perharinya itu 25. Lalu departemen pencetakan ke departemen sterilisasi yakni 36 per hari. Lalu departemen sterilisasi, departemen inokulasi itu 36, dan departemen inokulasi ke departemen inkubasi adalah 36. Lalu selain itu penulis juga melakukan setelah itu penulis melakukan pengukuran untuk mencari data jarak antar departemen, di mana pada masing-masing departemen sudah diketahui jaraknya, di mana departemen serbuk kayu ke departemen pencampuran jaraknya 5,5 meter, lalu departemen pencampuran ke departemen pencetakan 3,5 meter, departemen pencetakan ke departemen sterilisasi yakni 4,9 meter, departemen sterilisasi ke departemen inokulasi yakni 9,8, dan departemen inokulasi ke departemen inkubasi sebanyak 12,8 meter. Selanjutnya penulis juga mengamati data material handling apa yang digunakan. Ternyata data material handling yang digunakan adalah hand truck dan manusia. Dan pada masing-masing data material handling dihitung pergerakannya dengan 3 kali perhitungan dan nantinya akan dijadikan rata-rata. Dan ini adalah hasil dari rata-rata tersebut, di mana manusia memiliki rata-rata 3,3 dan gerobak dorong memiliki rata-rata 5,7. Selain itu, ada data biaya lain-lain yang terdiri dari gerobak dorong, mesin pencampuran, tong sterilisasi, plastik, terpal,
lalu ada juga operator BBM, LPG, dan waktu kerja. Dan ini merupakan salah satu alat untuk proses produksi. Ini adalah alat tong sterilisasi jenis channel, yang dimana dia pada saat proses memerlukan air. Dan adapun data biaya perpindahan material, gerobak dorong memiliki ongkos per meter sebesar Rp334 dan manusia sebesar Rp8 per hari. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang pertama adalah melakukan perhitungan ongkos material handling awal. Di sini penulis memasukkan jarak dari hasil pengukuran menggunakan meteran dan kemudian memasukkan hasil frekuensi yang sudah dilakukan dengan cara pengamatan, lalu memasukkan ongkos per meter dari material handling tersebut, dan juga melakukan ongkos per hari dan juga memasukkan ongkos per hari dari material handling awal tersebut. Setelah ditotal, material handling awal ini memiliki jarak 36,5 dan ongkos per harinya yaitu Rp2.130,6. Dan penulis juga melakukan operation process card dengan tujuan untuk mengetahui proses produksi secara detail, waktu proses produksi secara detail. Penulis juga melakukan proses pengolahan data yakni flow process card, yakni tujuannya sama, yakni agar mengetahui jarak, jumlah yang diangkut, dan waktu. Ini merupakan activity relation card, di mana ini adalah sangat berperan penting untuk inputan data ALDEP nantinya. Activity relation card ini merupakan suatu cara untuk mengetahui kedekatan antar departemen yang harusnya didekatkan, di mana memiliki nilai A, E, I, O, U, X dan memiliki warna masing-masing. Dan pada setiap keterangannya harus diisi dengan kode alasan tertentu, seperti pada kode alasan 1 keterangannya adalah aliran informasi, kode alasan kedua adalah derajat pengawasan, dan lain sebagainya. Dan pengolahan data selanjutnya yakni ALDEP sendiri, yakni Automated Layout Design Program. Di sini data yang dibutuhkan adalah luas sel. Luas sel ini didapatkan dari luas meter dari departemen tersebut. Di UKM Friza ini memiliki luas sel dengan total 64, sehingga saya membuat 4 baris horizontal dan 16 baris vertikal, di mana satu baris tersebut bisa dinamakan dengan satu blok dan satu blok tersebut dianggap sebagai 1 meter. Proses pengisian ini didasarkan pada proses ARC, dan proses pengisian pada ALDEP ini menggunakan proses dari atas ke bawah dan bawah ke atas, dan begitu pun seterusnya. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan ALDEP, maka didapatkan 8 alternatif, yakni layout alternatif 1 menghasilkan skor minus 2748, layout alternatif 2 mendapatkan nilai minus 2684, pada layout alternatif 3 mendapatkan skor minus 2688, dan layout alternatif 4 mendapatkan skor minus 2684.
Setelah itu pada layout alternatif 6 mendapatkan skor minus 2876. Pada layout alternatif 6 mendapatkan skor minus 2815. Pada layout alternatif 7 mendapatkan nilai skor minus 1723, dan pada layout alternatif 8 mendapatkan nilai minus 2752. Dari ke-8 layout alternatif tersebut, penulis menyimpulkan dan mendapatkan bahwa alternatif yang memiliki nilai skor terbesar ada di layout alternatif 7 karena memiliki nilai angka yang paling besar, seperti itu. Dan ini setelah dilakukan proses penganalisaan terhadap hasil ALDEP. Setelah itu dilakukan proses pembuatan ongkos material handling usulan. Proses material handling usulan ini membutuhkan data jarak baru dari perhitungan ALDEP yang sudah kita lakukan tadi, yakni dengan cara menggunakan rumus rektilinear. Rumus rektilinear ini inputannya berupa data titik koordinat pada masing-masing departemen. Di sini sebagai contoh, pada proses inokulasi memiliki titik Y sebesar 3,1 dan pada sumbu X mendapatkan nilai 9,6, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus rektilinear sehingga mendapatkan hasil jarak yang baru untuk material handling usulan. Nah, ini merupakan ongkos material handling usulan di mana menghasilkan jarak yang lebih minimum, yakni 17,1, dan OMH usulan yakni 1558,8. Selanjutnya adalah membandingkan OMH awal dan baru, di mana OMH awal ini memiliki total jarak 36,5 dan total ongkos per hari 2130,6. Setelah dilakukan perhitungan dengan ALDEP, maka mendapatkan alternatif baru, yakni OMH alternatif 7 dengan total jarak 17,1 dan total ongkos per hari 1558,8 rupiah. Dan selain itu di sini ada perbandingan layout awal dan layout baru. Layout awal ini yakni toilet dekat dengan departemen inkubasi. Selain itu juga adanya penempatan serbuk kayu di luar ruangan. Setelah dilakukan proses tata letak baru, maka serbuk kayu ini dapat dipindahkan ke dalam ruangan departemen dan toilet terpisah dengan departemen inkubasi. Selain itu, penulis juga membandingkan jenis penyusunan backlog. Pada sebelum penulis melakukan penelitian, UKM Friza ini melakukan penyusunan dengan cara jenis bertingkat seperti ini dan hanya berkapasitas 1.500 backlog. Dan setelah penulis selesai melakukan penelitian, UKM Friza memutuskan untuk melakukan pembangunan mengenai rak-rak jamur tersebut. Dan kapasitasnya setelah dilakukan wawancara kepada owner dapat mampu menampung 5.000 backlog di ruangan tersebut. Terima kasih atas presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.